Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko Pratama, NIM 2014030054 dari Lokal Manajemen Pendidikan Islam B. Saya dari kelompok 8. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Menyusun Rencana Usaha. Yang pertama adalah pengertian penyusunan rencana usaha. Perencanaan usaha adalah tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan ketika kita akan memulai sebuah bisnis atau usaha. Dalam menjalankannya, para pelaku usaha membutuhkan komponen perencanaan yang tepat agar bisnis dapat dijalankan dengan baik. Perencanaan usaha bisa disebut juga sebagai business plan, yaitu sebuah dokumen yang menunjukkan kemampuan sebuah bisnis dalam menjual produk atau jasanya. Selain itu, rencana usaha ini bisa digunakan sebagai alat untuk mendapatkan investor karena di dalamnya berisi segala hal yang akan dilakukan saat bisnis dijalankan nantinya. Kemudian, poin yang kedua adalah manfaat penyusunan rencana usaha. Manfaat dalam perencanaan usaha adalah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik persetujuan ataupun penolakan terhadap kelayakan suatu rencana usaha yang akan direalisasikan sesuai dengan kepentingan pihak yang terkait di dalamnya. Aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek kebijakan pemerintah, distribusi nilai tambah pada seluruh masyarakat, nilai investasi, pertenaga kerja, pengaruh sosial, serta analisis kemanfaatan dan beban sosial. Kemudian poin C adalah tujuan penyusunan rencana usaha. Yang pertama adalah sebagai rencana aksi atau action plan. Sebuah perencanaan usaha akan membantu dalam mengambil tindakan bisnis dengan membagi masalah besar ke dalam masalah-masalah kecil yang tidak terlalu rumit. Sebuah rencana usaha akan membantu untuk memilah-milah proses yang dimaksud menjadi bagian-bagian kecil yang lebih jelas. Dengan demikian, sebuah masalah bisnis yang besar dapat dilihat dari sebagai sebuah urutan masalah-masalah kecil. Dengan memecahkan masalah-masalah kecil dimaksud, otomatis masalah besar tersebut akan dapat dipecahkan. Kemudian, tujuan penyusunan rencana usaha yang kedua adalah sebagai peta jalan atau roadmap. Sebuah bisnis membantu untuk tetap fokus dalam arah yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Juga perencanaan usaha akan membantu pihak lain untuk memahami visi usaha yang akan dijalankan, termasuk supplier, pekerja, mitra bisnis, dan teman dan keluarga. Kemudian tujuan penyusunan rencana usaha yang ketiga adalah sebagai alat penjualan. Sebuah perencanaan merupakan sebuah alat bantu penjualan sehingga sebuah perencanaan usaha merupakan alat yang bisa digunakan untuk meyakinkan investor untuk menempatkan investasinya di usaha tersebut. Sebuah perencanaan usaha yang ditulis dengan baik akan mendekatkan pengelola usaha dengan pihak-pihak yang melihat bahwa ide bisnis yang ditawarkan akan juga menguntungkan mereka. Kemudian poin yang keempat adalah langkah-langkah menyusun rencana usaha. Ada beberapa langkah dalam menyusun rencana usaha ini. Yang pertama, tentukan apa tujuan usaha kita. Pertama-tama, kita perlu menentukan apa tujuan usaha kita. Tujuan usaha ini berfungsi untuk memproyeksikan apa target masa depan yang ingin dicapai saat kita baru di tahap awal. Buatlah tujuan usaha yang spesifik, bukan sekedar ingin dapat untung yang banyak. Kemudian, yang kedua, kita harus mengecek kondisi pasar. Analisis pasar merupakan penilaian kualitatif dan kuantitatif dari satu pasar yang melihat kondisi pasar secara lebih dalam. Lewat analisis pasar ini, kita bisa lebih mudah mendapatkan konsumen. Kemudian yang ketiga, susun profil usaha. Profil usaha ini merupakan deskripsi ringkas yang mencerminkan kualitas dan fokus kerja usaha. Dengan menyusun profil usaha, kita akan memberikan gambaran umum
tentang bisnis dan sekilas tentang rencana bisnis kita. Kemudian yang keempat, catat apa saja keperluan dalam usaha. Langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha selanjutnya adalah mencatat apa saja yang keperluan dalam usaha. Tentukan seberapa banyak sumber daya manusia yang kita butuhkan, lengkap dengan rangkaian peralatan yang kita perlukan. Beda jenis usaha, beda juga kebutuhan sumber daya manusia dan peralatannya, sehingga keperluan dalam usaha perlu kita sesuaikan dengan jenis usaha. Kemudian yang kelima, hitung rincian modal. Modal awal merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan saat kita memulai sebuah usaha. Modal awal ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, modal investasi, mencakup uang yang dipakai untuk membeli barang modal dengan harapan uang tersebut bisa kembali. Kemudian yang kedua, modal kerja, uang untuk membiayai semua kegiatan bisnis agar dapat berjalan sesuai rencana. Dan terakhir, modal operasional, uang yang setiap bulan harus Anda keluarkan untuk operasional usaha terlepas dari barang dagangan laku atau tidaknya. Kemudian, langkah-langkah penyusunan rencana usaha yang keenam adalah rencanakan strategi pemasaran. Fungsi strategi pemasaran sendiri untuk menambah angka penjualan, menggait lebih banyak pembeli, serta menjadi acuan bagi usaha Anda soal langkah apa saja yang harus diambil. Kemudian terakhir, atur jadwal evaluasi. Mengatur jadwal evaluasi ini penting dilakukan agar bisnis kita dapat semakin bertumbuh. Yang pertama, kita perlu melakukan evaluasi apakah produk atau jasa yang ditawarkan mempunyai nilai jual yang tidak dimiliki oleh pesaing. Kemudian, perhatikan juga besarnya permintaan dari pasar karena tidak peduli seberapa menakjubkan produk atau layanan Anda. Penawaran Anda gagal jika tidak ada pembeli. Kemudian, poin yang kelima adalah pentingnya perencanaan usaha. Yang pertama adalah rencana bisnis berguna untuk menguji kelayakan ide bisnis. Yang kedua, rencana bisnis berguna untuk membuat perencanaan bisnis yang mudah dikelola dan efektif. Yang ketiga, rencana bisnis berguna untuk mengatur dan mengamankan pendanaan. Yang keempat, rencana bisnis berguna untuk menarik para investor atau donatur untuk bergabung dengan bisnis kita. Kemudian yang kelima, rencana bisnis berguna untuk memberi peluang kesuksesan bisnis yang terbaik. Kemudian poin yang terakhir adalah apa saja yang harus ada dalam menyusun rencana bisnis. Berikut komponen perencanaan bisnis yang harus Anda ketahui dan serta dipersiapkan ketika memulai sebuah bisnis. Yang pertama adalah deskripsi bisnis. Deskripsi bisnis merupakan komponen perencanaan usaha yang bertujuan untuk menjelaskan secara singkat mengenai bidang usaha yang akan dijalankan, beserta potensi produk dan kemungkinannya untuk bertahan dan berkembang di masa depan. Kemudian yang kedua adalah strategi pemasaran dan dalam perencanaan usaha. Strategi dalam pemasaran akan diambil dari hasil analisa pasar yang telah dilakukan dengan cermat. Analisa pasar menjadi kunci dan kekuatan yang harus digunakan untuk menciptakan target pembeli yang maksimal. Kemudian yang ketiga adalah analisa pesaing menjadi komponen perusahaan perencanaan usaha. Analisa pesaing merupakan digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing kita. Setelah menemukan kekuatan dan kelemahan dari produk kompetitor, maka perusahaan dapat mencari strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda, namun lebih efektif. Kemudian, yang harus ada dalam perencanaan usaha adalah desain pengembangan. Desain pengembangan diperlukan oleh pengusaha untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik pengembangan dalam konteks produksi, dan penjualan. Kemudian yang kelima, rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional dan manajemen dibuat dalam komponen perencanaan usaha untuk menjelaskan suatu usaha akan berjalan atau berkelanjutan. Kemudian terakhir adalah rencana pembiayaan. Faktor pembiayaan ini menjadi unsur penting dalam usaha yang mengatur untuk menentukan asal modal usaha atau sumber dana, aktiva, dan untuk mengatur anggaran agar lebih efisien.
Baiklah, itu yang dapat saya presentasikan. Kalau ada kesalahan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.